Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kedua kita, kali ini kita akan membahas tentang mat atau koser. Ya, nanti disimak baik-baik materinya. Dan kemudian nanti di akhir setelah menyimak materi ini, juga ada tugas yang harus kalian kerjakan. Maka dari itu, saya minta untuk kalian simak baik-baik materi yang akan saya sampaikan ini, yaitu tentang mat atau koser. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasannya. Mat dan koser artinya adalah memanjangkan dan membedakan bacaan Al-Quran. Sekali lagi, mat dan koser itu artinya adalah memanjangkan dan memendekkan bacaan Al-Quran. Ya, mat itu memanjangkan, koser itu memendekkan. Mat dan koser ini timbul karena sering adanya terjadi kekeliruan dalam bacaan Al-Quran, ya, yang dipanjangkan atau dipendekkan. Jadi, mat atau koser ini timbul karena seringkali terjadi kekeliruan dalam bacaan Al-Quran yang dipanjangkan atau dipendekkan. Misalnya, bacaan koser dibaca mat, atau sebaliknya, atau bacaan mat dibaca koser. Yang seharusnya dibaca pendek dibaca panjang, yang seharusnya dibaca panjang dibaca pendek. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut itu dapat mengubah arti atau makna ayat, maka itu tidak boleh. Maka dari itu kita harus mempelajari betul-betul. Yang seharusnya dibaca panjang ya dibaca panjang, yang seharusnya dibaca pendek yang dibaca pendek. Jangan kok yang dibaca seharusnya dibaca panjang kemudian dipendekin, yang seharusnya dipendekin dibaca panjang. Nah, itu sangat-sangat berbahaya karena bisa merubah arti atau makna ayat. Sekarang kita bahas mat secara bahasa. Mat secara bahasa itu adalah memanjangkan atau menambah, ya. Mat secara bahasa artinya memanjangkan atau menambah. Nah, sedangkan menurut istilah, mat artinya memanjangkan suara atau bacaan yang ada pada Al-Quran, dikarenakan bertemu dengan huruf mat. Huruf mat ada 3, yaitu wawu, alif, ya, dikumpulkan dalam satu kata atau kalimat y. Wawu, alif, ya. Nah, caranya bagaimana membacanya, Pak? Cara membaca bacaan mat tergantung pada mat itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Yaitu dibaca panjang satu alif atau 2 ketukan atau 2 harokat, ya, sama dengan satu alif itu sama dengan 2 ketukan atau sama dengan 2 harokat. 1,5 alif sama dengan 3 ketukan atau 3 harokat, ya. 1,5 alif itu sama dengan 3 ketukan atau 3 harokat. 2,5 alif sama dengan 5 ketukan atau 5 harokat, ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, hitung-hitungannya bagaimana. Alif itu sama dengan berapa harokat, sudah saya jelaskan, ya. 1 alif berapa harokat atau berapa ketukan, ya. Yang pembahasan pertama sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Atau 3 alif sama dengan 6 ketukan atau 6 harokat, ya. Hukum bacaan mat ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada mat asli dan juga ada mat far'i, ya. Ingat, hukum bacaan mat ini dibagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya mat asli dan juga ada yang namanya mat far'i. Mat asli adalah mat tobi'i, ya. Terjadi apabila ada alif yang terletak sesudah huruf berharokat fathah atau ya sukun terletak sesudah huruf berharokat kasroh, atau huruf wawu yang terletak sesudah huruf berharokat dhammah. Cara membacanya yaitu dibaca panjang 1 alif atau 2 ketukan atau 2 harokat. Contohnya apa? Contohnya yakulu, 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 ya. Yakulu. Itu adalah contoh mat asli atau mat tobi'i. Sekali lagi, saya jabarkan. Mat tobi'i atau disebut mat asli ini terjadi apabila ada alif yang terletak sesudah huruf berharokat fathah, ya. Kalau alif itu jatuhnya setelah huruf berharokat fathah. Atau iya sukun, ya mati terletak sesudah huruf berharokat kasroh. Kalau iya ini jatuhnya
setelah huruf berharokat kasroh, atau huruf wawu yang terletak sesudah huruf berharokatkan doma. Kalau wawu jatuhnya itu jatuh setelah huruf yang berharokat doma. Nah, itu adalah mat asli atau mat tobi'i. Pokoknya ketika ada 3 huruf tersebut, ya ciri-cirinya tadi kalau alif jatuh setelah harokat fathah, kalau iya jatuh setelah huruf kasroh, terus kalau wawu setelah huruf berharokat doma, itu adalah mat tobi'i atau mat asli. Nah, cara membacanya yaitu dibaca panjang 1 alif atau sama dengan 2 ketukan atau 2 harokat. Contohnya apa? Yakulu, yakulu. Ya, ingat yakulu. Nah, itu adalah contoh dari mat asli atau mat tobi'i. Sekarang kita bahas tentang mat far'i. Mat far'i secara bahasa artinya cabang, ya. Mat far'i itu artinya secara bahasa adalah cabang. Adapun menurut istilah, mat far'i ini sebagai hukum tambahan dari mat asli. Ya, ingat, secara istilah, mat far'i ini adalah sebagai hukum tambahan dari mat asli yang disebabkan hamzah atau sukun, ya. Dan ada beberapa cabang-cabangnya mat far'i. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan cabang-cabang dari mat far'i, yaitu ada 14. Kita bahas satu persatu ya. Cabang-cabang mat far'i. Salah satunya satu adalah mat iwat. Mat iwat itu adalah jika terdapat fathah tanwin, ya. Ketika ada fathah tanwin yang ditemukan pada waqaf, ya. Ketika ada fathah tanwin ditemukan pada waqaf atau pemberhentian bacaan pada akhir kalimat atau ayat, cara membacanya itu dipanjangkan seperti halnya mat tobi'i. Berapa? Yaitu 1 alif atau 2 ketukan atau 2 harokat. Dan tidak dibaca tanwin karena diwakofin. Contohnya apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Kan tulisannya mubinan, ya kan? Nah, ini fathah tanwin. Nah, posisinya berada di pada lafal yang diwakofkan atau pada pemberhentian pada akhir kalimat atau ayat. Nah, ini dibacanya adalah dibaca seperti mat tobi'i, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, ya. Jadi bacanya bukan dibaca tanwin tapi dibaca mubina, mubina, ya. Inna fatahna laka fatham mubina, mubina, mubina. Nah, ya. 2 alif atau 2 alif, 1 alif, 2 harokat atau 2 ketukan, ya. Itu adalah mat iwat. Yang kedua adalah mat tamkin. Mat tamkin itu jika terdapat iya sukun yang didahului dengan iya yang bertasdid. Nah, ingat mat tamkin itu ketika ada ya sukun, ya pertamanya sukun, didahului iya yang bertasdid. Ada ya sukun, didahului dengan iya bertasdid dan berharokatkan kasroh. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya ditempatkan dengan tasdid dan mat tobi'i. Contohnya, alaihim minan nabiyin, ya. Ingat, ya, alaihim minan nabiyin, ya. Bisa kalian juga dilihat di LKS kalian wal ummiyin, ya. Ummiyin, ya. Atau bi juga cara panjangnya 1 alif atau 2 ketukan atau 2 harokat. Jadi ketika ada ya pertama ya sukun, ya, bertemu dengan ya dan bertasdid, ya, dan berharokatkan kasroh, jelas itu adalah bacaan mat tamkin. Minan nabiyin, ya, wal ummiyin, ya. Itu adalah mat tamkin. Kemudian adalah mat badal. Selanjutnya yang ketiga ini adalah mat badal. Mat badal ini yaitu adalah jika terdapat hamzah, ya, bertemu dengan sebuah mat, ya, bertemu dengan huruf mat, maka cara untuk membacanya adalah seperti mat tobi'i, sama, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan, ya. Mat badal ini jika terdapat hamzah bertemu dengan sebuah mat atau salah satu huruf mat, yaitu alif, wawu atau iya.
Nah, itu adalah dibaca panjangnya seperti mad tobi'i ya. Pokoknya mad badal itu ciri-cirinya adalah ketika ada hamzah bertemu dengan salah satu huruf mad, 3 tadi, alif, wawu, atau iya. Pokoknya ada hamzah bertemu salah satu huruf ketiga tersebut ya. Itu adalah bacaan mad badal. Dan cara panjangnya 1 alif atau 2 ketukan atau 2 harokat. Contohnya, wa ayatihi yu'minun ya, wa ayatihi yu'minun atau utu. Kalau di LKS bisa kalian lihat utu ya, ada hamzah bertemu dengan salah satu huruf mat ya. Yu'minun sama ya. Kemudian yang keempat adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah yaitu jika ada hak dhamir sedangkan sebelumnya terdapat huruf hidup yaitu berharokat maksudnya. Ya. Adapun cara membacanya haruslah panjang seperti halnya mad tobi'i yaitu 1 alif, 2 harokat, 2 ketukan. Contohnya la ta'khuduhu sinatu wala naum ya, la ta'khuduhu ya, ada hak dhamir sedangkan huruf sebelum hak dhamir ini terdapat huruf hidup. Contohnya apa? Zal, dalnya hidup ya dan berharokat. Nah, itu adalah namanya adalah mad silah qasirah. Dibacanya panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Itu adalah mad silah qasirah. Pokoknya kalau ada hak dhamir ya bertemu dengan huruf sebelumnya adalah huruf berharokatkan hidup ya, baik dhammah atau fathah, maka itu adalah bacaan mad silah qasirah ya. Ingat baik-baik ya, ini adalah cabang-cabang dari mad far'i salah satunya. Cabang yang kelima dari cabang-cabang mad far'i adalah itu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ini adalah pengertiannya apabila ada mad tobi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat atau ayat. Cara membacanya yaitu wajib dibaca sepanjang 5 harokat atau setara dengan 2,5 alif dari mad tobi'i ya. 2,5 alif itu sama dengan 5 harokat atau 5 ketukan. Jadi kalau ada hamzah bertemu ya dengan mad tobi'i dalam satu kalimat ya, itu adalah mad wajib muttasil atau bisa dikatakan mad wajib muttasil itu adalah apabila ada mad tobi'i ya, salah satu huruf mad tobi'i, wawu, alif atau ya bertemu dengan hamzah ya. Pokoknya kalau ada alif atau ada wawu atau ada ya kok bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat nih ya. Dalam satu kalimat itu ada alif atau ada wawu atau ada iya kok bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau satu ayat. Nah, itu bisa disebut mad wajib muttasil. Panjangnya berapa? Itu panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat atau 5 ketukan. Contohnya alladzina hum yura'un ya. Alladzina hum yura'un ya, atau sawa ya, sawaun alaihim ya, sawaun alaihim ya, seperti itu. Yang keenam, cabang dari mad far'i adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil yaitu apabila ada mad tobi'i ya, sekali lagi mad tobi'i tadi ada hurufnya ada 3 alif, wawu, ya yang bertemu dengan hamzah namun ya sama seperti tadi ini bertemu hamzah juga sama seperti mad wajib muttasil. Kalau ini bertemu hamzah sama namun hamzah tersebut pada lain kalimat, berarti tidak satu kalimat ya, tidak satu ayat atau tidak satu kalimat. Kalau mad wajib muttasil tadi kan satu kalimat. Nah, kalau mad jaiz munfasil ini ada mad tobi'i bertemu dengan hamzah namun hamzah tersebut berada pada lain kalimat. Artinya tidak berada dalam satu kalimat. Cara membacanya itu dibaca panjang 1 alif atau 2 ketukan atau 2 harokat.
Inna a'toinakal kausar ya. Inna a'toinakal kausar. Inna a'toinakal kausar ya. Inna 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 na a'toinakal kausar ya. Itu adalah mad ismul fasil ya. Hamzah bertemu mad tabi'i ya, mad tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat. Itu adalah mad ismul fasil. Kemudian ada mad silah tawilah yang ketujuh, cabang mad far'i yang ketujuh adalah mad silah tawilah. Jika ada mad silah qasirah ya, ingat jika ada mad silah qasirah bertemu dengan hamzah, cara membacanya seperti mad jaiz munfasil, yaitu dibaca panjang satu alif atau dua ketukan atau dua harokat. Maksudnya gimana Pak? Kok ada mad silah qasirah bertemu dengan hamzah? Maksudnya ya hak domir ya. Ketika ada hak domir bertemu dengan hamzah ya. Jadi kan mad silah qasirah sudah kita bahas tuh. Mad silah qasirah bertemu dengan hamzah atau hak domir bertemu dengan hamzah ya. Cara membacanya seperti mad jaiz munfasil. Berarti berapa? Satu alif atau dua ketukan atau dua harokat. Contohnya ada bahu ahad, ada bahu ahad ya. Ada bahu ahad, ada bahu ahad. Ada bahu ahad, ada bahu ahad, ahad ya. Ada bahu ahad, ada bahu ahad ya. Itu adalah mad silah tawilah. Cabang mad far'i yang ke-8 adalah mad aridil sukun. Mad aridil sukun yaitu jika terdapat waqaf atau tempat pemberhentian membaca ya, sedangkan sebelum waqaf tersebut terdapat mad topi atau mad lain. Nah, itu adalah mad aridil sukun. Cara membacanya dibagi menjadi 3 macam. Yang paling utama dibaca 6 harokat, yang pertengahan bisa dibaca sepanjang 4 harokat, dan yang pendek boleh dibaca hanya dibaca seperti mad topi, yaitu 1 alif atau 4 atau 2 harokat atau 2 ketukan ya. Jadi mad aridil sukun itu ketika ada waqaf atau tempat pemberhentian membaca, sedangkan sebelum waqaf tersebut terdapat mad topi atau mad lain. Contohnya Rabbil alamin, alamin, alamin ya. Atau bisa dibaca panjang Rabbil alamin ya. Atau 4 harokat Rabbil alamin ya. Bisa dibaca begitu. Jadi yang paling utama dibaca 6 harokat Rabbil alamin ya. Atau lafadz ar-rahim ya. Itu contohnya adalah mad aridilis disukun ya. Waqaf, pemberhentian membaca, terus sebelum waqaf tersebut terdapat mad topi atau mad lain. Itu adalah mad aridilis sukun. Kemudian cabang yang ke-9 dari mad farqi adalah mad lain, yaitu apabila terdapat huruf mad ya, wawu atau ya yang dibaca sukun dan terletak setelah harokat fathah ya dalam satu kalimat, maka disebut bacaan mad lain. Atau dengan kata lain, jika terdapat huruf berharokatkan fathah bertemu dengan ya atau wawu sukun dalam satu kata. Contohnya min khauf ya. Wawunya mati, huruf sebelumnya berharokatkan fathah ya. Itu adalah contoh daripada mad lain. Min khauf ya. Jadi ada mad dibaca sukun dan terletak setelah harokat fathah dan dalam satu kalimat, maka itulah disebut mad lain. Jika ya contohnya adalah yaum ya atau yaum khauf, yaum ya, itu adalah mad lain. Kemudian cabang mad far'i yang ke-10 adalah mad lazim mukhafaf kilmi, yaitu merupakan salah satu ilmu tajwid dalam agama Islam
yang memiliki panjang 3 alif atau 6 harokat. Mad lazim mukhafaf kilmi adalah ketika ada mad tobi'i bertemu huruf mati atau sukun dalam satu kata. Contoh mad lazim mukhafaf kilmi hanya ada dalam Al-Quran satu surat yaitu ayat 51 dan 91, yaitu surat Yunus ya. Tepatnya pada kata al-ana ya. Ingat pada kata al-ana. Asumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana ya, al-ana ya. Terletak pada lafaz al-ana ya. Mad lazim mukhafaf kilmi ini adalah ketika ada mad tobi'i bertemu huruf mati atau sukun dalam satu kata. Pokoknya kalau ada mad tobi'i bertemu huruf mati atau sukun dalam satu kata, maka itu adalah mad lazim mukhafaf kilmi. Panjangnya berapa? Yaitu panjangnya 6 harokat atau 3 alif. Pokoknya ada mad tobi'i bertemu dengan huruf yang mati atau dibaca sukun dalam satu kata, jelas itu adalah mad lazim mukhafaf kilmi. Dan contohnya cuman ada di surat Yunus ayat 51 dan 91. Nggak ada yang lain ya. Di lafaz al-ananya ya. Itu doang. Kemudian cabang mad farqi yang ke-11 adalah mad lazim musaqqal kilmi. Mad lazim musaqqal kilmi ini adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mad bertemu dengan tasdid ya. Jadi apabila ada mad bertemu dengan tasdid dalam satu lafaz. Ingat ada mad tadi ada 3 yaitu wawu alif ya. Kemudian dia bertemu dengan tasdid di dalam satu lafaz ya. Itu adalah mad lazim musaqqal kilmi. Cara membaca mad lazim musaqqal kilmi adalah dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Dan suara diberatkan karena ada huruf mad yang diiringi dengan huruf berharokat tasdid dalam satu kata. Atau bisa dikatakan diidghamkan ya. Waladdallin ya. Waladdallin ya. Alladzi hajja Ibrahim atuhajjunana ya. Faman hajjaka ya. Faman hajjaka ya. Itu adalah mad lazim musaqqal kilmi, yaitu ada mad bertemu dengan tasdid ya. Ada mad bertemu dengan tasdid. Pokoknya ada mad bertemu dengan tasdid hajjah ya. Cara membacanya dipanjang 6 harokat. Hajj ya. Hajjah ya. Atau haju atau haju ya. Pokoknya itu. Ada mad bertemu dengan tasdid dalam satu lafaz. Itu adalah mad lazim musaqqal kilmi, salah satu cabang dari mad farqi. Cabang mad far'i yang ke-12 adalah mad lazim mukhafaf harfi. Ya. Cabang mad farqi yang ke-12 adalah mad lazim mukhafaf harfi. Mad lazim mukhafaf harfi adalah huruf yang wajib dibaca panjang dan diringankan. Hukum bacaan yang disebut dengan mad lazim mukhafaf harfi apabila terdapat huruf hijaiyah di awal surah yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Ya, huruf-huruf ini meliputi kata yaitu kha, ya, to, ha, ro. Ya. Pokoknya mad lazim mukhafaf harfi ini apabila terdapat huruf hijaiyah yang saya sebutkan tadi di awal surah, yaitu ada kha, ada iya, ada to, ada ha, ada ro di awal surah. Nah, itu adalah mad lazim mukhafaf harfi. Ketika ada ha ya, ada iya, ada to, ada ha, ada ro
di awal surah, nah itu adalah mad lazim khafaf harfi. Panjang mad lazim khafaf harfi yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Mad ini lebih dikenal dengan nama muqatta'at ya, atau dengan yang artinya diperpendek atau disingkat. Dan ini juga disebut dengan nama fawatih ya, karena menjadi ayat pembuka pada beberapa surat di Al-Qur'an. Contohnya apa? Hamim ya. Hamim ya. Hamim. Hamim ya. Tosin ya. Alif lam ro, alif lam ro ya, alif lam ro ya, ro, hamim hamim ya. Itu adalah mad lazim mukhafaf harfi atau mad lazim musaqqal harfi. Lagi yang cabang ke-13 adalah mad lazim musaqqal harfi. Mad lazim musaqqal harfi adalah bacaan mad yang biasanya kita temukan pada permulaan surah dari beberapa surat di Al-Qur'an. Beberapa huruf mad yang biasanya kita temukan pada surat-surat di Al-Qur'an tersebut ada 8 huruf. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Cara membaca mad ini yaitu sepanjang 6 harokat. Contohnya, alif, lam, mim. Ya, alif, lam, mim. Ya. Dan contoh lagi, kaf, ha, ya, ain, shad ya. Kaf, ha, ya, ain, shad ya. Pada lafaz tersebut kaf, ha, ya, ain, shad gitu ya. Itu adalah mad lazim musaqqal harfi, gampang lah ya. Ciri-cirinya pokoknya ketika ada nun atau qaf, ada shad atau ain atau sin atau lam atau kaf atau mim ya, berada pada permulaan surat, itu adalah mad lazim musaqqal harfi. Yang terakhir dari cabang mad farqi adalah yaitu mad farqi. Merupakan salah satu hukum mad tabi'i atau mad asli yang jatuh sebelum huruf yang bertasydid. Panjang mad ini adalah 3 alif atau 6 harokat atau 6 getukan. Contoh bacaannya adalah sebagai berikut. Qul a'allahu adinalakum ya. Qul a'allahu adinalakum. Nah, itu adalah mad farqi ya. Ingat baik-baik. Mad farqi adalah mad tabi'i atau mad asli yang jatuh sebelum huruf yang bertasydid ya. Jatuh sebelum huruf yang bertasydid. Panjangnya berapa? Yaitu 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan. Bisa kalian lihat dalam LKS kalian masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembahasan kita tentang mad asli dan mad far'i beserta cabang-cabang dari mad far'i, yaitu ada mad iwad, mad tamkin, mad badal, mad silah qasirah, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, mad aridili sukun, kemudian ada mad lain, mad lazim mukhafaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi, ada mad lazim mukhafaf harfi, ada mad lazim musaqqal harfi, dan yang terakhir ada mad farqi. Sudah kita bahas satu persatu semua cabang-cabang dari mad far'i dan juga mad asli juga sudah kita bahas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami dan terutama bisa kalian praktekkan ketika dalam membaca Al-Quran
dan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tambahan untuk tugas-tugasnya adalah di KI 13 kalian tulis rangkuman dari apa yang saya sampaikan, tulis di buku kalian, kemudian foto, kemudian upload di KI 13. Kalau kemudian di tugas di KI 4 adalah kalian membuat video, ya, membuat video pendek. Contoh kalian sedang membaca mat-mat cabang-cabang mat far'i tadi yang telah saya sampaikan. Kalian baca, kalian videoin, kemudian kalian upload di KI 4. Itu adalah tugas praktek di KI 4 ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan hari ini juga. Jangan sampai kelewatan, jangan sampai menumpuk ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.